Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rismawati, nomor induk mahasiswa 2206076, jurusan Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa menggunakan tata bahasa reguler, membuat otomata dengan jenis DFA atau Deterministic Finite Automata, dan bagaimana cara kerjanya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Bahasa R didefinisikan sebagai himpunan W, di mana W adalah string yang memuat 17 dan W merupakan anggota dari sigma. Sigma beranggotakan 173, yang berarti W paling pendeknya adalah 17. Untuk membuat otomatanya, pertama kita buat dulu state awal dan kasih tanda panah sebagai tanda state awal. Kemudian kita lihat di W paling pendeknya adalah 17. Yang pertama ini ada 1. Ketika sudah dari state awal ini dikasih 1, maka akan berpindah ke state yang kedua. Untuk berpindah ke state yang kedua itu harus dikasih 1. Kemudian setelah dari state yang ini, untuk berpindah ke state yang lain itu harus dikasih 7, maka akan berpindah ke state yang terakhir karena 17. Setelah itu state-nya dikasih nama, state awal A, kemudian ini state B, dan state akhirnya berada di C. Setelah itu kita cek untuk state A-nya. Ketika A dikasih 1, maka akan berpindah ke B. Jika state A dikasih 7 ataupun 3, maka akan tetap di state A. Setelah ditemukan angka 1, maka berpindah ke state B. Nah, di state B, ketika dikasih 7, maka akan berpindah ke C. Nah, jika state B dikasih 1, maka dia akan tetap berada di state B. Tapi ketika dikasih 3, maka akan balik kembali ke state A. Kemudian untuk state C, karena ini adalah state terakhir, maka ketika dikasih nilai apapun, baik 1, 7, ataupun 3, maka akan tetap berada di state C karena angka 1 dan 7-nya sudah ditemukan, dan C merupakan state akhir. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa otomata ini benar. Kita coba masukkan 1733, 3771, 1331, 3717, dan terakhir 3173. Kita langsung cek yang pertama. Masuk dari sini angka 1, berarti state awalnya ada di A. Ketika dikasih 1, maka akan berpindah ke B. Kemudian dikasih 7 berpindah ke C. Dikasih 3 tetap di C, dan dikasih 3 tetap di C lagi, berarti ini diterima. Kemudian yang kedua, dari state A dikasih 3 berada tetap di state A, kemudian dikasih 7 tetap di state A, dikasih 7 lagi di state A lagi, kemudian dikasih 1 berpindah ke state B. Karena state B bukan merupakan state akhir, maka ini ditolak. Kemudian dari state A dikasih 1, maka berpindah ke B. Kemudian dikasih 3 berpindah ke A, dikasih 3 lagi tetap di A, dan dikasih 1 lagi berpindah ke B. Karena ini bukan merupakan state akhir, maka ini juga ditolak. Selanjutnya, dari state A dikasih 3 tetap di state A, dikasih 7 tetap di state A, dikasih 1 ke state B, dan dikasih 7 ke state C. Karena C merupakan state akhir, maka ini diterima. Selanjutnya, dari state A dikasih 3 tetap di state A, dikasih 1 ke state B, dikasih 7 berpindah ke state C, dikasih 3 tetap di state C. Karena state C merupakan state akhir, maka ini juga diterima.
Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa benar state ini merupakan jenis DFA, maka kita akan membuktikannya dengan tabel transisi. Kita tulis di sini state-nya A, B, dan C. A merupakan set awal ditandai dengan tanda panah dan C merupakan set akhir ditandai dengan bintang. Kemudian, tulis anggota sigmanya 1, 7, dan 3. Sekarang kita cek. A dikasih 1, A dikasih 1, maka B. A dikasih 1, B. Kemudian A dikasih 7 tetap di A. A dikasih 3, A dikasih 3 tetap di A. Kemudian B, step B, dikasih 1, maka tetap di B. Kemudian B dikasih 7, maka berpindah ke C. B dikasih 3, B dikasih 3, kembali ke A. Kemudian C dikasih 7, tetap di C. Dan C dikasih 3, tetap di C. Nah, tabel ini semuanya terpenuhi alias tidak ada yang kosong dan tidak ada yang double. Yang artinya benar bahwa otomata ini adalah jenis DFA. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.